Ya ya. Kalau di kasrah dimasuk damir, maka huruf damir kasrah. Radia yar, yardo. Masuk damir fathah, maka dia ini berubah menjadi alif berdiri, kemudian ha bukan kasrah, damai. Ya, gitu ya. Seperti itulah kalau dia masuk damir. Seperti ini, tak tarihi, bukan tak tarihu. Ya, karena di kasrah damirnya. Ya, seperti itu ya. Ini nakis. As-saumu ta'tarihi, itara ya'tari. Ya, masjid. Ta'tarihi memiliki al-ahkamul arba'atu. Hukum-hukum yang 4. Atau dibalik saja ya. Puasa itu memiliki 4 hukum. Ya, supaya agak bagus didengar. Ya, atau mungkin di sini, nah iya roh puasa mapunar itu apa hukum? Ya. Nah iya itu ada ya. Lapala masusungan. Ya, apa ya dah taruh ada. Ya. Oke. Ya, ahkamul arba'atu memiliki 4 hukum. Yang pertama al-wujubuh. Puasa wajib. Ya. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Apabila dilakukan pahala. Apa intinya itu? Ketika kau tinggalkan mendapat dosa. Ya, gitu aja ya. Bisa dosa besar. Ya. Ujubu wajib. Kemudian wan nadebu dan puasa sunnah. Kalau Fathul Qarib tidak ada begini. Ya, tidak ada di Fathul Qarib pembagian puasa tentang wajib sunnah. Ya, kemudian wal karahatu dan puasa makruh. Makarroh. Ya, karroi. Makarroh itu aja mufogawi. Ya, narek mufogawi malunga ko do sama raja. Al karahatu makarroh. Wal hurmatu dan puasa haram. Jadi ada juga puasa haram, ya. Haram berpuasa. Itu ya. Oke. As-saumu ta'tari lakamul arba'atu. As-saumu mubtada ta'tari fil mudhari. Al-hakamu fa'ilnya ta'tari. Arba'atu ya. Apa? Bertanya arba'atu? Boy, natung. Cepat sekali. Yang pertama, 1, wajibun, puasa yang wajib. Ya, kita sebutkan sekarang puasa yang wajib. Wa yakunu dzalika, dan adalah itu fi sitti halati. Apa artinya fi? Apa artinya fi? Oke. Apa artinya ming? Apa artinya ilah? Oke, saya ulangi. Apa artinya ming? Oke, apa artinya ming? Dari. Apa maknanya ming? Apa artinya fi? Apa maknanya fi? Kalau pembahasan huruf beda arti, beda makna. Ya. Apa yang dimaksud dengan huruf? Apa yang dimaksud dengan huruf? Apa yang dimaksud dengan huruf? Al-harfu. Apa yang dimaksud dengan huruf? Madallah, itu ya, yang di Syarah Jurumiyah. Saya kasih supaya lebih masuk.
Laisa lahu ma'nan illa ma'agiriha. Itu huruf. Ya. Laisa lahu ma'nan illa ma'agiriha. Huruf adalah tidak memiliki makna. Oh, itu perhatikan, tidak memiliki makna, bukan arti ya, tidak memiliki makna. Kalau terjemah ada, makna belum tentu ada. Laisa lahu ma'nan, tidak memiliki makna illa ma'agiriha, kecuali bersama dengan kalimat yang lain. Sudah masuk? Ya. Huruf adalah tidak memiliki makna kecuali bersama dengan kalimat yang lain. Ya. Contoh, fi. Ya. Tidak memiliki makna kecuali bersama dengan kalimat yang lain. Apa artinya fi? Di. Apa lagi? Di dalam. Ini terjemahan. Tidak mungkin kau pakai ini dalam kalimat. Contoh, aina akhuka? Di mana saudaramu? Sementara saudaramu dalam rumah. Fi. Di dalam. Fi. Inilah yang dimaksud ini. Tidak memiliki makna kecuali dengan bersama kalimat yang lain. Langsung fi baiti. Tidak berguna ini kalau tidak ada kalimat yang lain setelahnya. Ya, di dalam rumah. Fi baiti atau baiti rumahku, dalam rumahku. Kalau terjemah ada, kalau arti ada, makna belum tentu ada. Ya. Mau kemana? Ilah entah. Ilah. Ke? Apa ke? Ya, dari mana ki? Ming. Itu arti, makna belum. Nanti bersama dengan kalimat yang lain. Minal masjid. Dari masjid. Itulah namanya huruf. Laisa lahu ma'nan illa ma'agiri. Tidak memiliki makna kecuali bersama dengan kalimat yang lain. Ya. Memang kalau di syarat jurumiyah kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Ya, itulah dari maksud kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Di sinilah intinya laisa lahu ma'nan illa ma'a ghairiha. Itulah di situ ya. Ya. Coba perhatikan kalau membaca itu kitab Syarah Jurumiyah, perhatikan ya masalah harfu jar. Di dalam Syarah Jurumiyah, mana Syarah Jurumiyah tadi mana? Hilang nih. Nambil punyanya. Di dalam kitab Syarah Jurumiyah yang menjelaskan tentang huruf jar, itu semua dalam kurung. Ya. Ila min dalam kurung, ila dalam kurung, fi dalam kurung, semuanya satu-satu. Fi berdiri dalam kurung, rubah sendiri dalam kurung, ala sendiri dalam kurung, kecuali dalam kurung dua huruf, min dengan ila. Tidak bisa dipisahkan itu. Jadi dia harus di dalam kurung bersamaan. Min wa ila. Dalam satu kurung. Coba perhatikan secara jurumnya. Ya. Apa maksudnya itu dalam kurung itu min dengan ila tidak bisa dipisah. Karena min dan ila itu kalau kita dari sini pasti ke sana juga. Beda dengan yang lain harus pujar. Beda-beda itu. Makanya yang lain itu berdiri sendiri. Ya. Kalau kita bahas kalau kita bahas harf pujar satu malam ini belum habis. Karena belum harf pujar itu terbagi 7. Ya, ada yang bisa masuk damir, ada yang bisa tidak, ada yang dimasuki damir muttasil, ada yang tidak bisa tidak, ada yang bisa dimasuki waw kasam, ada yang tidak bisa. Seperti itulah pembagiannya harf pujar ya. Sampai seterusnya. Ya, karena kita belajar puasa ya masuk sedikit tentang ya. Yang pertama adalah wajibun, puasa wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin, dan adalah itu pada 6 keadaan. Jadi puasa wajib ada 6 keadaan. Yang pertama fi sitti halatin, pada 6 keadaan. Apa tempatnya sitti? Halatin mudah mulai majrur wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu jama' muannas salim
Apa pengertian jama' muannas salim? Ma jumi'a bi alifin. Oke. Jama' taksir? Ma tagayyara an binahi isim mufrad. Laisa musanna wala manif. Ma dalla ala mufradin atau mufradatin, yang menunjukkan satu, apakah itu laki-laki atau mufradatin, atau satu perempuan. Ya, ma dalla ala mufradin atau mufradatin. Begitulah. Oke. Mulhakun jama' mudzakkar salim. Sinuna, ahluna, arduna, ahluna. Mulhakun jama' taksir. Mati. Mulhakun jama' muannas salim. Isnani mulhakun tasnya itu. Mulhakun jama' muannas salim. Ada semua mulhakunnya, ya. Bukan cuma jama' mudzakkar salim dengan tasnya. Semuanya ada mulhak. Oke, kita lanjut, ya. Kita mesti harus mempelajari semua itu. Yang pertama, puasa wajib shaumu Ramadhan, puasa di bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan puasa wajib, ya. Ya, puasa shaumu Ramadan. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa wajib shaumul qada'i, puasa qada. Ya, pasal kallah. Yang ada kallanya ganti sekarang. Ya. Allah memberikan kita untuk mengganti qada puasa 11 bulan. Nanti mau diganti mendekati Ramadan. Padahal banyak sekali Syawal sampai Sya'ban. Nanti mau ganti Sya'ban. Astaga, hai sedikit puasaku nak mau Ramadan. Lah, inilah siapa yang salah? Kau yang salah. Perempuan ganti qada tak. Laki-laki yang pernah sakit tidak berpuasa beberapa hari, ganti qada tak. Mulai sekarang. Nanti kita dikasih hadis yang keras. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian masih ada qadanya tahun lalu tidak diganti, sehingga mendekati Ramadan ini, maka diharamkan berpuasa tahun ini. Oh, hadis keras. Hati-hati, ya. Ya, itu hadisnya dari satu ibarat terbagi-bagi. Ada hadis yang paling keras. Itulah hadisnya. Orang siapa yang memiliki, ya, qada kemudian tidak diganti, maka diharamkan berpuasa ini tahun. Ya, perempuan ada qada tak, ya, itu wajib. Puasa qada wajib, ya, qada. Kemudian yang ketiga puasa wajib shaumul kafarat. Puasa kafarat. Apa artinya kafarat? Denda pelanggaran. Ya. Puasa kafarat denda. Kakafarati ziharing, seperti denda zihar. Tahu zihar? Pernah membahas Fathul Qarib babun nikah tentang zihar. Ada laki-laki sudah menikah. Apa nama? Bicara begitu kok sama istrimu? Ya zaujati, istriku. Ya. Anti minni kadahari ummi. Engkau istriku seperti punggungnya mamaku. Itu adalah perkataan yang terhina. Ya, tidak boleh itu begitu. Ya, itu pembahasan tentang zihar. Itu zihar kalau bahasa puloko. Ya, yang ditunggangi kuda. Malah dia mengatakan sama istrinya, kau itu seperti punggung ibuku. Tahu begitu? Ya, orang tua sudah. Maka itu adalah pelanggaran. Kena zihar. Apa pelanggarannya? Denda. Yang pertama adalah membebaskan budak. Tapi tidak ada budak sekarang. Lari ke yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tanpa ada putus. 5 hari 2 bulan pas sakit.
tidak bisa berpuasa, ulangi lagi kembali. Oh, tidak ada kekeringanan. Siapa suruh begitu? Lihat. Ya, taglidan, Bapak Garri, hukuman bagi kau. Kenapa bilang begitu Ki sama istri tak? Itu ya. Itu namanya zihar. Ya, tidak boleh berkata kasar kepada pasangan sendiri. Ya. Karena tidak ada orang mencari pasangan yang sempurna. Karena yang mencari pasangan itu untuk saling menyempurnakan. Ya. Bukan mencari yang sempurna, tapi untuk saling menyempurnakan. Ya. Kemudian qatlin. Ya, puasa kafarat karena membunuh sesama muslim. Ya. Tapi ini kan jarang. Biasanya kalau orang membunuh ya dikisas. Kisos. Ya, sekarang kan hukuman negara. Jimai Ramadana, atau berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Makanya jangan menikah mendekati Ramadan. Sudahlah Ramadan. Ya. Tidak bisa nanti mutahan. Siang hari lagi. Kau didenda. Ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup memberi 60 orang miskin makan. Ya. Memberi makanan orang miskin 60. Itu juga denda. Ya, kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka lari ke ketiga. Apa itu? Memberikan makan kepada orang miskin sejumlah 60 orang. 1 orang 1 liter. Ya, ada yang mengatakan 3 liter. Seperti zakat fitrah. Ya, menjima di siang hari yang batal puasanya, maka didenda puasa kafarat. Maka itu diwajibkan ya. Kemudian puasa wajib lagi yang keempat, as-saumu fil haji. Puasa pada musim haji, wal umrati, dan umroh. Umrah ada 3 ya. Haji, umroh kirang, tamattu. Ya, ada 3 itu. Ya. Badalan aniz zabihi, sebagai pengganti dari menyembelih. Fil fidyati, pada saat membayar fidyah. Jadi puasa ya. Apa itu? Ada orang pergi haji, tidak sempat wukuf di Arafah, maka dia didenda dengan memotong kambing ya sebagai kurban. Tapi tidak mampu karena tidak ada uang, maka wajib berpuasa 10 hari berturut-turut. Ya, ini haji umrah. Tapi tidak boleh langsung tidak boleh langsung puasa ya. Cari dulu kambing. Pinjam dulu uang. Ya. Oke, kemudian puasa wajib lagi. As-saumu fil istisqai. Puasa ketika minta hujan. Musim kemarau. Puasa ketika istisqa, minta hujan. Idza amaral hakimu, apabila diperintahkan pemerintah. Apabila diperintahkan pemerintah. Jadi ada pemerintah setempat, ketika terjadi musim kemarau tahunan, kita harus sholat istisqa. Sebelum melaksanakan sholat istisqa ada syarat. 1, taubat semua. Ya, jadi yang perintahkan taubat ini wilayah setempat pemerintahnya, kepala desa, bupati, pak camat, taubat. Yang kedua bersedekah. Ya. Kemudian yang ketiga keluar pergi keliling kampung menggunakan pakaian terhina dan membawa hewan ternak yang paling kurus. Ya, kenapa memakai pakaian terhina ketika minta hujan? Kenapa membawa binatang ternak yang paling kurus?
Karena ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan kepada aku. Saya sangat terhina ya Allah. Mungkin banyak dosaku. Kalau memang ya Allah, bukan karena saya, tolong ya Allah turunkan hujan untuk binatang ini yang kurus. Jadi ada dua penyebab di situ. Ya, jadi boleh dipindahkan doa itu ke binatang kurus. Kalau mungkin ya Allah tidak turun hujan karena saya, turunkanlah hujan karena binatang ini. Karena mereka perlu air minum. Karena binatang kurus. Ya, seperti itu. Minta istisqa. Kemudian disuruh warganya berpuasa. Inilah puasanya. Wajib. Kalau pemerintah menyuruh berpuasa, maka kita wajib. Kemudian yang keenam adalah saumun nadri. Puasa tinja. Ada pernama tinja, nadar. Puasa nadar aslinya puasa sunnah. Tapi karena dinadarkan menjadi wajib. Sholat nadar asalnya sunnah. Karena dinadarkan menjadi wajib. Ya, itu. Karena hal yang wajib tidak boleh dinadarkan. Sudah wajib, nadar lagi. Kalau nanti hari Kamis, kalau tamat matan juruniaku, maka saya bernadar sholat Jumat besok. Biar kau tidak bernadar wajib toh. Ya, kalau tamat nanti ini pembahasan Ramadan, maka saya bernazar di bulan Ramadan berpuasa. Biar kau tidak bernadar wajib toh. Ya, jadi tidak bisa. Ya. Jadi itulah puasa wajib ada 6 ya. Puasa yang nadar, tinja. Tinja. Biasanya orang yang bersungguh-sungguh itu pasti tinja ya. Bersungguh-sungguh itu pasti tinja. Ya. Ada target mau yang dikejar, dia berniat untuk bersungguh-sungguh, maka dia bernazar. Ya, bernazar. Ya, bolehlah dicoba, tapi sesuai dengan kesanggupan masing-masing ya. Jangan juga bernazar kalau tidak sanggup. Dan jangan bernazar sesuatu yang makruh, mubah. Ya, kalau nanti saya sukses, insya Allah pulang ke rumah, ya akan suruh mama saya panggil penyanyi. Bernazar kak. Penyanyi, penyanyi artis. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh yang hal-hal yang begitu. Kemudian puasa selanjutnya mandubun, puasa sunnah. Nada bah, mandubun disunnahkan. Wahuwal aslu fihi adalah pokok di dalamnya. Puasa sunnah. Sebutkan puasa sunnah. 1. Senin Kamis. Senin Kamis. Apa lagi? Puasa Daud. Puasa Daud. Apa lagi? Puasa putih. Yang mulbit puasa putih. Puasa putih. Apa lagi? Asyura. 10 Muharram. Nisfu Sa'ban. Nanti kita lihat nisfu Sa'ban ya. Kalau ada, nanti kita lihat. Oke, apa lagi? Puasa 9 Zulhijjah. Puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Kalau ini 9, 10 atau 11 ya. Apa lagi? Syawal. Nah, puasakan Syawal. Apa lagi? Puasa putih, puasa malotong. Puasa malotong. Kalau ada putih, ada hitam. Kalau bercampur teh cicak. Ya. Tidak lagi. Puasa sunnah.
Oke. Nah, beda kan? Beda. Muharram, nisfu Sabang, Arafah, Syawal, puasa tahunan, puasa harian, puasa mingguan, puasa bulanan. Nah, itu puasa bulanan setiap bulan, mingguan, tahunan. Ya, setiap tahun ini. Ini setiap minggu. Senin Kamis, puasa dapur setiap minggu. Besok tidak bisa. Puasa putih setiap bulan. Ya, terbagi puasa sunnah begitu ya. Ya, terbagi. Puasa Syawal 6. Nanti kita bahas bahwa seorang perempuan istri tidak boleh puasa sunnah tanpa ada izin suaminya. Tapi ada puasa sunnah biar tidak tanpa izin bisa juga. Ya, nanti kita lihat ya. Karena tidak semuanya puasa sunnah suami larang. Jangan puasa sunnah, saya larang. Wah, tidak bisa, Pak. Harus ke puasa. Ya, nanti kita ada itu ya. Tidak mesti suami itu selalu memerintah. Ya, memerintah istri. Tugasnya istri itu mencuci bukan. Laki-laki yang mencuci. Ya. Membersihkan rumah itu laki-laki. Memasak itu laki-laki. Ya, kalau perempuan itu cuma kerjanya adalah taat kepada suami. Kalau bilang suami mencuci, mencuci. Kalau bilang suami masak, masak. Kalau bilang suami bikin nasi goreng, bikin. Karena memang tugasnya suami, tapi suami itu perintah istri, wajib dilaksanakan istri ya. Ya, gitulah dia. Ya. Ya, bisa begitu ya. Dikasih semangat dulu baru jatuh. Sama itu orang jomblo. Tapi saudara, sebenarnya itu bukannya tidak ada yang suka tapi tidak memang tuh laku. Kasih jatuh lagi. Oke, lanjut ya. Ya, semangat baru jatuh. Puasa sunnah, wayang kasimu ila salasati aqsamin, terbagi kepada 3 bagian. Wayang kasimu ila salasati aqsamin, terbagi kepada 3 bagian. Qasama. Ya. Wayang kasimu ila salasati aqsamin, terbagi 3 bagian puasa sunnah. Yang pertama, ma yatakarraru bi takarruris sinina. Ya. Yaitu puasa yang berulang-ulang dalam setiap tahun. Ya, gitu ya. Puasa yang berulang-ulang dalam setiap tahun. Jadi puasa tahunan. Seperti harfu jar. Kasaumi yaumi atau yauma. Kasaumi yauma arafata. Puasa pada hari Arafah. Berapa Zulhijjah? 9. Puasa hari ini Lebaran Idul Adha besok. Itu namanya puasa Arafah. 9 Zulhijjah. Ya. Siapa yang disunahkan puasa? Orang yang tidak naik haji. Berarti seluruh yang ada di rumah, di kampung. Kalau yang haji tidak disunahkan. Karena memang di Mekah dia. Ya. Puasa 9 Zulhijjah, yauma Arafata. Ya. Arafata itu termasuk ismul ladzi la yansarif karena alamiah yang dimasuki tamarbut. Apa ini? Tamarbut. Kalau ini? Tamarbut. Kalau ini?
Ah, gitu ya? Kalau ini tatanis. Tasaki. Ya, marbut, mabusut, tanis. Ya. Mabusut dilebarkan. Ya, sama aja tadi itu. Ya. Arafata. Ya. Ada orang sering azan. Kalau sudah ki azan, berarti komat. Yang tukang azan dan tukang komat sudah mina pelajari nahu. Sudah mi dipelajari tentang kado at-takrib. Dikasih contoh kado takrib. Apa? Kado kamatis salatu. Itu contoh. Tapi ketika komat, kado kamatus salat, kado kamatu. Dikasih contoh kado kamati. Kenapa kamatu? Nah, itu yang banyak begitu. Nah, ya. Sudah dikasih contoh, kado kamatu lagi bagus ya, Bu. Ya, kado kamati. Karena ketika tatanis ketemu dengan alif lam, maka di kasrah. Semua dalam Al-Quran begitu. Wa idh qalatil malaikatu. Bukan idh qalatul. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ulangilah. Diperbaiki baik-baik. Ya. Nah, bukan kado kamatus salatu, kado kamatus salat. Double damai. Ya, kado kamatis salatu. Ya. Oke, lanjut. Puasa 9 Zulhijjah. Yang kedua, puasa yang berulang-ulang setiap tahun. Watasu'a'ah wa asyura'ah 9, 10 wal hadiya asyara 11 min muharramin dari bulan Muharram. Watasu'a'ah 9 wa asyura'a 10 wal hadiya asyara 11 min Muharram dari puasa dari bulan Muharram. Wa tasu'a 9. Kenapa tidak bertanwin? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya tasu'a? Tanis bil alifil mamdud atau makusur? Mamdud ya. Tidak ada di Sarah Jurumiyah ini. Tidak ada di Sarah Jurumiyah. Ada di Kawakib. Ya. Jadi Kawakib itu penyempurnanya lagi. Jadi kalau di Sarah Jurumiyah ki ismul ladzi la yansarif, di Kawakib masih banyak. Ya. Apa syairnya? Ijma wazin anis bi ma'rifatin rakib. Apa lagi? Ujmatan kado kamu lah. Nah, itu syairnya itu ismul yang sarif. Ya, hafal syairnya ya. Ya. Oke. 9, 10, 11 Muharram. Kemudian puasa yang berulang-ulang setiap tahun lagi. Wal ashhurul hurum. Puasa bulan-bulan yang mulia. Ya. Jadi ada puasa di bulan Rajab, puasa sunnah, ada puasa di bulan Rabiul Awal, bulan-bulan yang mulia, ada puasa di bulan Zulqa'dah, puasa-puasa yang mulia. Tidak nak sebutkan di sini ya. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian wal ashril awwali min Zulhijjah. Dan 10 awal pertama dari bulan Zulhijjah. 10 awal pertama dari bulan Zulhijjah. Ternyata ketika masuk bulan Zulhijjah disunahkan puasa 10 hari. Mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah disunahkan puasa. Ya, ini puasa yang berulang-ulang setiap tahun. Wa ghairi dzalika, dan selain itu masih banyak yang lain ya. Cuma kenapa masih banyak yang lain? Hanya tidak disebutkan puasa-puasa apa saja. Hanya yang disebutkan adalah puasa yang dimana Rasulullah melakukannya.
kemudian mengeluarkan hadis puasa-puasa ini. Ya. Oke ya. Oke. Yang kedua, ma yatakarraru bi takarruris syuhuri. Puasa yang berulang-ulang dalam setiap bulan. Ya. Setiap bulan. Berarti yang di atas. Ya. Puasa yang berulang-ulang setiap bulan. Puasa bulanan. Ya, arisang. Arisan bulanan. Ya. Ka'ayyamil bidi, seperti puasa hari putih, Ya, puasa putih. Ya. Puasa putih ini puasa sunnah yang pertengahan Hijriah. Ya, pertengahan Hijriah. Bukan pakai Masehi ya, bukan Januari dipakai. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal itu yang dipakai. Wahiyya yaitu yaumun, hari salasata asyara, 13, arba'ata asyara, 14, khamsata asyara, 15. Jadi 13, 14, 15 dalam setiap bulan disunnahkan puasa. Namanya puasa putih. Kenapa dinamakan puasa putih? Karena pada saat itu bulan purnama. Ya, maputih nawang. Ya. Ya, putih bercahaya. Ya. Ternyata bulan itu bahasa Arabnya qamar, bulan. Apa artinya qamar? Hitam pekat. Ya, bulan itu hitam pekat berabu-abu. Bulan hitam pekat berabu-abu. Kenapa bisa bercahaya di malam hari bulan purnama? Karena dia mendapatkan sinar matahari yang sudah tenggelam. Itu bulan. Beda dengan matahari. Matahari itu dirinya sudah bersinar dan menyinari semuanya. Bulan tidak bersinar. Hanya mendapatkan pantulan sinar dari sinar matahari yang sudah tenggelam mataharinya. Kemudian masih terpantul kepada bulan sehingga bulan menimbulkan cahaya. Nah, itu bulan begitu ya. Bulan itu tidak bercahaya. Aslinya itu hitam pekat, abu-abu. Kemudian tidak teratur warnanya. Itu bulan. Ada kitabnya memang itu pembahasan tentang bulan dan matahari. Ya. Itu hebatnya matahari ya. Walaupun tenggelam masih memberikan cahaya. Maka orang-orang kita semua jadilah seperti matahari. Ya. Dirinya bersinar dan menyinari orang lain. Ya, seperti itu. Jangan seperti bulan. Ya, nanti bersinar kalau mau kasih orang. Lampu cas. Ya, min kulli syahrin, setiap bulan. Kemudian wal ayyamis sudi, hari-hari hitam. Puasa malotong. Ada kan puasa malotong? Ya, puasa hitam. Wahya yaitu yaumun, hari samaniyata wa isyuruna, 28, tis'ata wa isyurina, 29, salasina, 30. 28 Rajab boleh, 29 Muharram boleh, 30 Zulqa'dah boleh, ya. Puasa hitam. Kenapa? Disitulah bulan tidak ada. Ya, bulan tenggelam, tidak ada, maka yang muncul apa? Penja. Ya, penja. Penja itu dia akan muncul 28, 29, 30. Kalau bulan tidak ada, penja muncul. Ya, makanya penja itu adalah ikan bulanan. Ikan bulanan. Ya. Ikan seribu ya kapan jadi? Ikan seribu kapan? Masa bilang ikan seribu pas ngehitung enggak tahu. Padahal lebih. Ya. Itu penja itu akan muncul. Tanggal berapa sekarang Sya'ban? Baru awal Baru awal ya. Baru 3 kapan? Sya'ban ya. 32. Ya, belum ada penja sudah habis kemarin. Saya digoreng semua. Ya. Ya, kalau mau dapat penja ikan seribu, ya air bulan. Air bulan. Mak bulan tidak ada. Ya.
Ternyata bulan pernah terbelah. Ya. Nabela Naruto. Oke, lanjut. Ya. Yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi. Ya, puasa yang berulang-ulang dalam setiap minggu. Berulang-ulang setiap minggu. Kal isnaini, seperti puasa sunnah hari sini. Wal khamisi, puasa sunnah hari Kamis. Ya, itu setiap minggu ya. Nah, itu puasa Daud juga. Ya, setiap minggu itu, tapi setiap hari nama tapi ada nanti di bawah ya. Nanti kita sebutkan semua dulu. Oke ya? Ada syair. Wa sunnatu siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu adafa. Wa sitti syawal wa bil wila aula wa tasuma wa asyura. Wa saumul itsnain kadal khums ma ayyami bid. Oke, selesai. Jadi ada tiga puasa yang berulang-ulang. Satu berulang-ulang setiap tahun, dua berulang-ulang setiap bulan, tiga berulang-ulang setiap minggu. Ya, begitulah caranya membagi. Makanya ini kitab bagus sekali. Jadi dia langsung terbagi dia. Kemudian yang dibawa wa abdalu siyamin nafli, paling abdal puasa sunnah. Kalau ada tanya puasa sunnah yang paling abdal apakah? Ini jawabannya ada di sini. Wa abdalu siyamin nafli, paling abdal puasa sunnah saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Siapakah punya puasa seperti itu? Puasa Daud yang paling abdal. Ya. Wa huwa saumu sayyidina Dawud alaihi salam, yaitu puasa Sayyidina Nabi Daud alaihi salam. Ya, Nabi Daud pernah masuk surga, sandal jepitnya ketinggalan. Ya. Itu kisahnya ada begitu ya. Jadi puasa paling abdal kalau kita mungkin tidak sanggup ya. Karena puasa puasa hari ini tidak puasa besok. Puasa hari ada durian. Banyak apa? Puasa kak? Emak. Dibatalkan. Batal lagi Daud. Batal lagi puasa Daud. Ya. Jadi puasa Daud begitu, dia tidak pernah berhenti. Seumur hidup. Ya. Kalau ada yang bisa begitu, alhamdulillah. Ini tidak jadi masalah ya. Puasa wajib, puasa sunnah. Coba kita lihat puasa yang dibawa. Makruh, haram, sering dilakukan orang. Ya. Yang ketiga makruhun, puasa makruh. Ya, puasa boleh, pahala tidak ada. Puasa boleh tapi tidak ada pahalanya, makruh. Apa itu? Ifradu yaumil jum'ati. Ifradu itu mufrad, sendiri. Ya, jadi apa bahasanya di sini? Ifradu yaumil jum'ati, puasa makruh ya. Hanya berpuasa pada hari Jumat. Ya, puasa saja hari Jumat. Saya niat puasa sunnah. Selesai. Puasa apa? Puasa kak? Puasa kak? Makruh. Ya, makruh itu tidak ada pahalanya. Atau sabeti, puasa hari Sabtu. Ya. Saya niat puasa besok hari Sabtu, puasa sunnah. Tidak bersamaan Muharram, tidak bersamaan 9 Arafah, tidak bersamaan Syawal. Puasa saja, makruh. Awil Ahad atau hari Minggu, hari Ahad. Ya. Ya, itu puasa makruh. Kemudian wasaumud dahari, puasa tahunan. Puasa tahunan. Makruh itu puasa tahunan. Ada total orang puasa tahunan. Ya, dia menentukan hari bahwa hari ini saya berpuasa. Puasa tahunan. Limai yakhafud dararah, bagi orang yang khawatir mudarat. Bagi orang yang khawatir mudarat, au fawata hakim mandubin, atau khawatir lepas hak yang disunnahkan.
dia ya dia mau puasa sunnah yang telah disebutkan, cuma dia tidak tahu kapan harinya. Mania saja, puasa mah tahunan kak. Di sini pasti. Maka itu makruh karena tidak ditentukan harinya. Ya, puasa yang disunnahkan ditentukan harinya, tapi dia hanya menuntakannya sendiri karena takut nanti sunnahku hilang. Padahal harinya tidak kena, puasa saja. Ya, saya niat puasa Syawal. Padahal bulan itu Muharram. Ya tahunan. Ya, khawatir lepas waktu sunnah. Salah, batal, makruh. Ya. Tapi sah. Oke ya. Kemudian yang keempat, haramun. Puasa haram. Ya, pasti mau tahu puasa haram. Sebelum kita sebutkan mana puasa yang diharamkan. 1. Hari tasyrik. 2. Puasa lebaran. Puasa lebaran besok puasa ke saya. Maka enak ya, saya suruh puasa. Ya. Haramun, puasa haram. Wa yanqasimu ila qismaini, terbagi kepada 2 bagian. 1. Haramun ma'asihati. Haram bersama sahnya puasa. Ya, berarti tidak usah puasa. Ya, haram tapi sah puasanya. Mana mau suka? Juga tidak puasa. Puasa kok haram tuh banji? Ya, begitu. Kalau begini, bulan-bulan begini, pengajian yang bagus adalah, materi yang bagus adalah sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sebelum masuk bulan Ramadan, ganti kodok. Oke, sudah ya, ganti kodok. Yang kedua, sebelum masuk bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran sebagai latihan untuk masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, perbanyak sedekah supaya di bulan Ramadan banyak sedekah. Kemudian apa? Silaturahmi. Ya. Sebelum masuk bulan Ramadan, sambung kembali jalinan silaturahimmu. Jangan baku bombe-bombe. Jangan memboikot saudaramu. Barang siapa yang masih ada yang baku bombe-bombe sebelum masuk Ramadan, maka tidak sah puasanya. Misalnya tetangganya muncul pertanyaan, susah sekali itu sah. Karena tahunan mah ini berkelahi tetanggaku masa mau masuk bulan Ramadan, susah. Ditanya kembali, mana mu suka? Ya, tidak menjalin silaturahmi, tidak sah puasamu. Ya, atau untuk sah puasa perbaiki kembali hubungan tak. Tapi bilangnya, susah sekali, susah. Ambil pagarku, masuk pagarnya. Jadi kalau begitu, begini caranya. Untuk sah puasa ya, maka jalinlah silaturahmi kembali. Nanti setelah lebaran putus lagi. Ya, itu jalan terbaik. Tidak ada lagi. Kalau tidak mau apa boleh buat? Ya, seperti itulah. Ya, masyarakat sekarang ya. Ya, tidak sah, tidak diterima. Ya, haramun ma'asihati. Haram bersama sahnya puasa. Wah, tidak usah puasa. Wahwa yaitu apa? Haramnya saumuz zaujati, puasanya seorang istri. Yang ada istrinya ya, yang ada yang suaminya. Puasanya seorang istri biduni idni zaujiha, tanpa izin suaminya. Ya,
Haram berpuasa seorang istri. Perempuan yang kena ini. Haram berpuasa istri kalau dia melakukan puasa sunnah tanpa ada izin suaminya. Dengan syarat. Ada syaratnya. Ini kan tidak taruh syaratnya. Apa syaratnya? Suaminya ada di rumah. Suaminya di Malaysia. Istrinya puasa sunnah di Indonesia. Nah, telepon istrinya. Jangan puasa sunnah. Apa maksudmu? Kamu di Malaysia, Pak. Ya, tidak begitu. Maksudnya ini adalah kamu seorang istri bersama tinggal dengan suaminya di rumah. Maka istri puasa harus minta izin suami. Ya, gitu ya. Ini. Jadi izin suami. Puasa apa? Senin Kamis. Tanya dulu suami, boleh enggak? Ya, puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Ya. Puasa apa lagi? Puasa putih. Harus ada izin ya. Harus ada izin. Senin Kamis. Senin, Kamis. Puasa Daud. Harus ada izin suami. Puasa putih. Puasa malotong. Malotong. Puasa hitam. Ya. Ini harus ada izin suami. Kalau ini tidak usah. Kalau ini tidak usah. Ya. Tidak usah izin suami ini. Apa alasannya? Karena suami harus puasa juga. Pak, singkap besok puasa 9-10 Muharram nggak di? Oh, tidak bisa. Wah, tidak bisa, Pak. Karena Bapak harus puasa juga. Puasa tahunan yang disunnahkan oleh Rasulullah tidak boleh tidak ada maksud bahwa itu harus ada izin suami. Tidak terpakai ini. Ya, seorang istri boleh puasa karena suaminya puasa juga. Ya, itu ya. Jadi tidak semua puasa sunnah itu dilarang. Ya. Apa hadisnya Rasulullah? La yahillu li imra'atin antasuma wa zawjuha hadirun. Tidak sah seorang istri berpuasa ketika suaminya ada di rumah. Ya. Illa bi'idniha, kecuali dengan izinnya suami. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini tidak boleh. Enggak usah minta izin karena suami itu puasa juga. Ya, puasa juga. Oke, kemudian wasaumul abudi, puasanya budak. Tidak ada budak sekarang ya. Itu kalau pembantu bukan budak itu. Cuma orang yang mencari pekerjaan. Ya. Cuma yang masalah ini adalah ketika ditanya, Bu, pinjol apa Ki? Pinjol nasi kuning. Untuk apa Ki pinjol nasi kuning? Untuk mencari sisop nasi. Kenapa minjol nasi? Jadi, ya itu juga bikin pusing itu. Penjual roti tawar tidak bisa ditawar. Ya. Susu beruang iklannya naga. Ya. Susunya putih, gambarnya beruang, padahal susu sapi. Kenapa tidak bilang belikan susu sapi? Susu beruang, iklannya naga. Sekarang ini tidak boleh kau tipu masyarakat. Pintar semua. Bisa dibaca. Ya, bisa dibaca. Hati-hati sekarang ya. Semuanya banyak kasus bunuh diri sekarang. Ya, Anda mungkin lihat di media. Kasus bunuh diri. Ya, banyak. Ya, gadis, pemuda, keluarga, ya, banyak gantung diri. Tadi semua ya, pengaruh nomor baru. Tahu pengaruh nomor baru? Hipnotis lewat HP, lewat telepon. Halo, ya, assalamualaikum, assalamualaikum lagi. Lama-lama bicara hipnotis. Ya, bunuh diri. Hipnotis, bunuh diri, gantung diri. Ya, jadi hipnotis lewat HP. Hati-hati semua ya, jangan menerima nomor baru. Tapi angkat dulu siapa tahu stasta bapak tak di rumah, ya, orang tua tak, ya, nanti siapa ini, ya. Oke, lanjut.
Kemudian yang kedua adalah haramun, ya, ma'a adami sihati. Haram bersama tidak sah. Haram tomi tidak sah tomi. Berarti tidak usah puasa juga. Karena haram tidak sah. Ya, haram dan tidak sah. Pertanyaan saya, bagaimana jawaban tak? Pertanyaan saya, ketika ada orang punya kodok sholat, apa hukumnya salah sunnahnya? Ketika ada orang punya kodok sholat, tapi dia salah sunnah, apa hukum salah sunnahnya? Karena tidak boleh bersedekah kalau ada hutang. Hutang dulu harus dibayar. Sebaik bersedekah adalah membayar hutang. Iya, mau sedekah, bayar hutang lah. Itu yang paling abdol. Ya, oke. Kalau ada orang sholat kodok, ada kodoknya, tapi melaksanakan sholat sunnah, apa hukum sholat sunnahnya? Haram. Tidak boleh salah sunnah kalau ada kodok. Ya, haram. Haram di mana ini? Haram sah atau haram tidak sah? Dua itunya. Haram tapi sah, haram tidak sah. Salah sunnah orang yang punya kodok. Haram sah saja tapi harangi, ya, itu ada di Patumui, ya, ada di Patumui itu waharamun, ya, kalau ada kodok kemudian haram salah sunnah, di syaratnya ma'asihati bersama dengan sahnya, jadi sah tapi haram juga, ya, di penegasan bahwa lebih baik ganti kodok dulu, penegasan itu ganti kodok saja, ganti kodok tak, ya, seperti itu. Bagaimana Yesus kalau kada sholatku tidak tahu berapa nih? Jalankan saja terus sampai hatimu mengatakan sudah cukup. Kalau hatimu masih mengatakan belum pi kapan, belum pi itu. Jadi hati itu mengatakan sendiri cukup. Terlalu banyak, mungkin hatimu langsung muncul, kayaknya banyak ini, oke selesai. Tapi kalau kayaknya masih kurang, tambah lagi. Itu jadi pergerakan hati kalau kodok. Kalau dilupa, gerakan hatimu banyak atau masih kurang. Ya, itu kodok. Ya, kodok sholat. Kodok puasa ganti. Ya, perempuan ganti ya. Karena kalau tidak diganti, didendaki lagi. Dede kita hundepang bersama dengan pidyah. Ya, nanti bahas tentang pidyah ya. Ya, pidyah. Ya, ada nanti pembahasannya nih. Ya, ini masih panjang ini ya. Panjang. Belum tuh masuk orang gila, orang pingsan, orang tidur. Puasa Ramadan, puasa di awal Ramadan tidur, bangun 30 Ramadan. Bagaimana hukum puasanya? Ya, seperti itulah. Ya, siapa tahu ada begitu. Ya, haramun ma'adami sihati. Haramun ma'adami. Ya, haramun ma'adami. Apa artinya adami? Adamu, tapi adami karena udah mulai. Adama belum bi. Apa artinya adam? Tidak. 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 Lati tidak. Apa? Lapa? Fiil isi huruf. Apa artinya adamu? Tidak. Isi napi dia. Ya, jadi ada isi napi. Isi napi ini. Isi napi. Oh. Tidak. Isi napi.
Saya kasih kaidah. Oke. Pernah dapat alangkah takjub ya, memuji seseorang, memuji bulan, ya, sungguh indah, alangkah indah malam ini, ya, alangkah cantik, alangkah tampang, alangkah ganteng, ya, itu alangkah, itu mata takjub ya, alangkah indahnya. Oke, lanjut ya. Ini baru ma, belum pila, belum piman, belum pila munahi. Lamun nahi, lamun amar. Lamun amar terbagi 3. 1 lam amar insas. Oke, lanjut. Haramu ma'asyati, ma'adamisyati, puasa haram bersama dengan tidak sahnya fi khamsi suwarin, pada 5 bentuk. Puasa haram tidak sah pada 5 bentuk. Yang pertama, saumu yaumi idil fitri, puasa pada hari Id
Fitri, hari raya Idul Fitri, dia puasa di situ, haram. Nah, tambah puasanya 30 hari. Lebaran orang, salat Idul Fitri, dia tidak. Saya masih puasa. Ketika makan ayam, dia duluan maju. Langsung batalkan. Ya, wajib. Disuruh orang, ya wajib katanya. Ya, puasa hari Lebaran. Apa perbedaan takbir hari raya Idul Fitri, Idul Adha? Kapan mulai takbirannya? Idul Fitri, takbirannya Allahu Akbar Allah. Nah, itu. Takbirannya Idul Fitri pas malam Lebaran, masuk maghrib, setelah salat maghrib. Kalau itu malam sudah ditentukan bahwa ini malam hari Lebaran. Ya, besok hari raya Idul Fitri, maka malam sudah pukul beduk, sudah diponis bahwa malam ini Lebaran besok, malam ini malam Lebaran, maka pukul beduk disunahkan takbir di situ. Idul Fitri ya. Kapan penghabisannya? Penghabisannya takbirannya Idul Fitri adalah pas melaksanakan sholat Idul Fitri. Takbir. Ya, kita kan ini mau melaksanakan sholat Idul Fitri, masih takbir ke. Allahu Akbar Allah. Kemudian takbir terakhir. Sebelum pelaksanaan Idul Fitri, takbir terakhir. Siapa yang melakukan? Po imam. Tapi po imam, takbir terakhir. Karena kita mau sholat Idul Fitri. Takbir terakhir imam. Maka ketika imam takbir terakhir, karena ada itu lafaz takbir terakhir panjang. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim, panjang. Ya. Kemudian setelah itu sholat Idul Fitri, tidak ada lagi takbiran. Kemudian setelah sholat Idul Fitri, apa yang dilakukan? Khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib naik. Tidak ada takbir di situ. Karena takbirnya Idul Fitri pas terakhir mau sholat Idul Fitri. Beda takbirannya Idul Adha. Takbirannya Idul Adha mulai subuh hari pada hari Arafah. Contoh, sekarang hari Senin. Oke, Senin ya. Besok, oke, Selasa besok Lebaran Idul Adha. Maka tadi Senin takbirannya Idul Adha tadi subuh. Tadi subuh. Sudah salat subuh takbiran memang Allahu Akbar sampai 4 hari. Sampai 3 hari setelah Lebaran. Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Jumat sore sudah salat asar, terakhir takbirannya Idul Adha. Maka ditutup dengan takbiran penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aitah. Kemudian inna atainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tahun depan lagi. Nah, beda takbirannya. Karena saya pernah melewati suatu kampung Idul Fitri takbiran 3 hari setelahnya. Ada kampung ya, padahal itu takbirannya Idul Adha. Idul Fitri itu takbirannya pas terakhir sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Ya, itu takbirannya. Ya, jadi kalau kita semua anak pengajar harus tahu itu, ya, supaya bisa dilaksanakan, kemudian diberikan sedikit pengarahan kepada orang-orang yang mereka aparat masjid itu nanti mau takbiran kalau pas harinya, padahal tidak. Takbiran memang ki kalau Idul Adha, ya 1 hari sebelum Idul Adha takbiran memang ki subuh. Kenapa takbiran? Karena sementara jamaah haji wukuf di padang Arafah dan di situ kita puasa juga 9 Zulhijjah, maka kita harus takbiran sambil memasak takbir. Wow, takbir ya, sambil menggoreng takbir, mencuci Allahu Akbar ya. Nah, itu dulu, sekarang enggak, salong ya, MP3 YouTube. Ya nanti dulu yang mengaji di masjid itu sebelum sholat orang tua kita, kakek-kakek kita. Sekarang enggak, MP3
Nanti yang banyak masuk surga MP3, salon, mic, YouTube. Nah, itu nanti masuk surga. Kita di luar semua. Karena mereka yang mengaji. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, puasa hari Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Wa huwa awwalu yaumin, yaitu hari pertama pada bulan Syawal. Ya. Asani saumu yaumi Idul Adha. Puasa hari Idul Adha. Ya, Idul Adha. Kurban, ibadah kurban ya. Ya, kalau Idul Fitri Zakat fitrah, Idul Adha kurban. Ya. Kalau kita tidak bisa tidak mampu untuk kurban unta, sapi. Kalau tidak bisa sapi, kambing. Kalau tidak bisa kambing, ayam. Kalau tidak bisa ayam, burung puyuh. Ya. Kalau tidak bisa, korban perasaan saja. Daripada tidak kurban, lebih baik kurban perasaan. Ya. Ya. Daripada tidak ada sama sekali. Ya, kurban perasaan. Ya. Oke, ya. Idul Adha. Wa huwa yaumul ashiru, yaitu hari ke-10 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Bahasa Arab Zulhijjah, bahasa kampung Zulhajji. Ya. Ya, Zulhijjah, Zulhajji. Ya. Kemudian puasa haram. Saumu ayyami tasyrik. Tasyriki. Puasa hari tasyrik. Ya. Di mana puasa, di mana hari tasyrik? Iya, hari apa itu? Setelah apa? Setelah lebaran. Nah, lebaran hari Selasa, maka 3 hari tasyrik. Rabu, Kamis, Jumat. Dilarang berpuasa. Kenapa haram? Apa namanya tasyrik? Tasyrik itu artinya mencabi-cabi. Tasyrik artinya memotong-motong. Apa dicabi-cabi, apa dipotong-potong? Daging kurban. Kenapa haram berpuasa? Siapa yang makan daging kurban kalau puasa ke semua? Sudah dicincang-cincang nih. Maka nih. Nah, maka haram berpuasa di situ. Karena tasyrik artinya cincang-cincang. Ya, gitu ya. Maka dilarang berpuasa karena daging harus dimakan. Kurbannya orang, sedekahnya orang, wajib berpuasa daripada puasa sunnah. Wajib dimakan daripada puasa sunnah. Nah, makanya namanya hari tasyrik, mencabi-cabi daging. Ya, makanya dilarang berpuasa di situ. Makanya di situ disunahkan potong kurban 3 hari, 4 hari sama hari lebaran. Ya. Wahya yaumu, yaitu hari ihda asyara 11, isna asyara 12, salasata asyara 13 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Puasa haram. Ya. Jadi sudah 3 puasa haram. Yang keempat puasa haram. Masuk ini. Mana tadi? Nisfu Sa'ban. Mati mi tahu. Ya, tidak ada tadi tuh. Tidak ada. Ini nanti mau masuk nisfu Sa'ban. Kapan dibolehkan puasa nisfu Sa'ban? Kita baca dulu ini. Jangan sampai masuk puasa haram. Ya. Yang keempat puasa haram. Saumun nisfil akhiri min Sya'ban. Puasa haram ya. Saumun nisfil akhiri min Sya'ban. Puasa pertengahan terakhir. Bukan tengahnya, pertengahan terakhir. Pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, sekarang kan Sya'ban. Wahya yaitu 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban, ila akhir syahri, sampai akhir bulan. Ya, sampai akhir bulan. Ya, ada yang puasa nisfu Sya'ban? Belum itu bukan jawaban itu. Siapa tahu dibolehkan nisfu Sya'ban. Yang tidak dibolehkan di sini adalah pertengahan naik. Kan nisfu Sya'ban 15.
Ini puasanya naik 16, 17, 18 sampai 30. Ya, oke ya. Tapi belum itu karena nanti di bawah ada pembahasannya tentang Sya'ban ini. Ya, yang kelima, saumu yaumi syakki. Puasa haram adalah puasa hari ragu-ragu. Puasa hari ragu-ragu. Tahu ragu-ragu? Apa itu ragu-ragu? Tidak yakin apakah ini besok ini Ramadan atau tidak ya? Ramadan atau tidak puasa ini? Oh, tidak boleh ragu-ragu ki. Kenapa tidak nampak hilal? Kata kemana hilal ini? Sembunyi kapan atau? Ya. Tapi kalau hilal di samping ada karena namanya hilal di samping. Kata kalau yang bulan. Mana itu yang syakki? Wa huwa yaumus salasina min Sya'bana, yaitu hari 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Ragu-ragu kan antara Ramadan itu dengan 30 Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu, apabila saling bercerita orang biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Kulihat tadi hilal di mana? Di situ. Oh, kalau saya tidak. Tidak ada kebenaran. Ya, ragu-ragu. Ya. Oke. Au syahida, atau ada kesaksian. Ya. Ada kesaksian malla tuqbalu syahadatuhu, orang yang tidak bisa terima kesaksiannya. Sia-sia juga. Ada orang datang, tadi waktu maghrib kuliah bulan, ya, kuliah hilal. Ternyata ini orang yang bilang tidak diterima kesaksiannya karena tidak termasuk syarat. Ya, siapakah mereka? Ya, tidak diterima kesaksiannya biru'yatil hilal, dengan melihat bulan. Siapa itu? Ka imra'atin, perempuan. Ya. Nah, ternyata perempuan tidak bisa dijadikan saksi. Ya, tidak bisa dijadikan saksi. Laki-laki yang harus jadi saksi. Semua persyaratan saksi laki-laki semua. Tidak ada perempuan menjadi saksi. Ya, itu, ya. Cuma perempuan bisa jadi dewan hakim. Ya, hakim dia yang memutuskan perkara. Tapi kalau saksi tidak boleh. Ya. Nah, ka imra'atin, seperti perempuan, ya. Ya, ka imra'atin seperti perempuan. Imra'atin seperti perempuan. Bahasa Arabnya cermin? Sama ya? Sama. Berarti identik dengan di mana saja lewat jendelanya orang, kaca spion motornya orang, peko-peko. Apa ini kaca spionnya motorku terbalik? Rajulung, laki-laki. Rijilung, identik dengan joka-joka. Laki-laki selalu jalan, perempuan selalu cermin. Ya. Wajar perempuan kalau cermin, ya, wajar. Laki-laki wajar kalau sering jalan. Ya, karena identik dengan bekerja memang. Ya, bekerja, laki-laki bekerja jalan kaki untuk membeli cerminnya. Apa maksud cermin? Ya, skincare-nya. Ya, tidak mungkinlah tampil menawan kalau tidak ada itu. Ya, itulah kewajiban. Ya. Skincare. Apa itu skincare? Tidak tahu juga. Cuma ku tahu saja namanya. Ya, kaimuratin seperti perempuan. Au sabiin, anak-anak. Anak-anak lihat bulan. Kulihat tadi bulan? Di situ. Tidak diterima. Puasa kita biasa, kulihat tadi bulan. Ya, tidak boleh kalau anak-anak, ya. Percaya tuh, ayo kita puasa sama-sama. Ya. Bagaimana kalau perempuan yang melihat bulan tapi tidak diterima kesaksiannya, maka perempuan itu wajib berpuasa besok. Karena dia yang melihat bulan. Ya.
Ya, karena dia melihat bulan. Tapi kalau jadi saksi tidak boleh. Maka harus dikumpulkan. Makanya itu kalau malam-malam 29 Syakban, maka seluruh personil majelis ulama untuk mencari hilal dikumpulkan semua. Ya. Kalau banyak yang melihat, puasa besok. Kalau lebih banyak yang tidak melihat, tidak jadi puasa. Ya, nah seperti itu. Oke, itu ya. Nah, kita bahas sedikit ini. Mas'alatun, ada masalah. Ada permasalahan. Mata yajuzu saumu yaumi syakki. Kapan bisa puasa hari ragu-ragu? Ya, kan tadi dilarang. Dilarang puasa hari syak, hari ragu-ragu. Tapi pertanyaan di bawah, mata yajuzu saumu yaumi syakki. Kapan boleh puasa pada hari syak? Awin nisfil akhir min Sya'ban. Atau kapan boleh puasa pertengahan terakhir di bulan Sya'ban? Ya. Maka jawabannya adalah yajuzu saumuhuma. Boleh berpuasa keduanya. Boleh berpuasa pada hari syak, hari ragu-ragu. Kemudian bagi duanya bulan Sya'ban. Fi salasati halatin, pada 3 keadaan. Yang pertama, idza kana saumu wajiban. Adanya puasa itu puasa wajib. Ya. Ternyata hari syak ada kodok. Ya. Maka besok tidak boleh jami ke puasa di karena masih ragu-ragu ke antara puasa Ramadan dengan besok. Ganti kodok. Wajib ke puasa. Ya, ganti kodok. Bagaimana ketika mengganti kodok pas Ramadan besok? Tidak mungkinlah majelis ulama memutuskan perkara bahwa puasa besok di hari subuh. Tidak, malam hari sudah ditahu memang nih. Ya, ini tidak ada pemerintah seperti ini. Mungkin kita berada di kampung, ya. Karena keputusan pemerintah kan ada, biasanya jam 9 malam. Ya, betul. Puasa kodok. Kemudian kafarat, ya, puasa denda. Nadring, puasa tinja. Ya, saya berniat puasa nadar di hari tasyrik. Bagaimana? Wajib atau tidak? Dia tidak sebutkan begini saja. Saya niat bernazar puasa sunnah pada tanggal 21 Februari. Contoh ya, saya berniat berpuasa nazar sunnah pada tanggal 21 Februari. Tanpa melihat kalender dia. Tiba-tiba sudah bernazar. Nah, lihat kalender. Astaga, nah kena hari tasyrik. Apakah batal puasa tinjaknya itu? Nah kena hari tasyrik. Bagaimana? Tidak? Oke, tidak ya? Tidak ya? Karena sudah bernazar? Ya. Saya bernazar puasa sunnah pada tanggal 1 April. Ya, tidak lihat kalender. Astaga, hari raya Idul Fitri. Bagaimana ini? Nah, tetap haram berpuasa di situ walaupun nazar, ya. Ya. Bagaimana nazarnya dilanjut? Tunggulah jawabannya. Yang kedua, sedikit lagi ya. Idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun. Apabila puasanya puasa sunnah kebiasaan. Ada puasa sunnahnya kebiasaan kasih. Ya. Puasanya kebiasaan puasa sunnah. Pas hari syak nakena. Pas pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Ya boleh. Nah, puasa kebiasaan. Senin Kamis. Puasa Daud. Nah, seperti itu. Ya. Ya, wirdun. Ya, puasa wirid kebiasaan. Kasaumil isneni, seperti puasa hari Senin, wala Kamisi, puasa hari Kamis. Nah, sekarang masuk pembahasan nisfu Sya'ban.
Ya. Yang ketiga, boleh nggak berpuasa di bulan? Oke, nggak usah dibahas hari Syak. Sekarang nisfu Sya'ban. Boleh nggak berpuasa sunnah pada nisfu Sya'ban dan terakhirnya ke sana? Ini pembahasannya nomor 3. Idza wasala nisfas sani bima qabulahu. Nah, apabila dia menyambung puasa sunnahnya, ya, pertengahan kedua bima qabulahu dengan puasa sebelumnya. Dia menyambung pertengahan kedua dari puasa sebelumnya dengan puasa terakhir di bulan Sya'ban. Contoh, bi ansama yauma 15. Itu boleh. Jadi nisfu Sya'ban boleh. Bi ansama yauma 15. Seperti orang yang berpuasa 15 Sya'ban. Berarti nisfu boleh berpuasa sunnah di situ. Bi ansama yauma 15. Ketika ada orang berpuasa 15 Sya'ban, maka fayajuzulahu, boleh baginya ayyasumal yawmal ladzi ba'dahu, maka boleh baginya berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, berarti boleh 16, boleh 17, begitu ya. Nah, itu jadi boleh berpuasa ya. Yang tidak boleh tadi ini adalah langsung puasa terakhir 16. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tidak ambil di pertengahan langsung 16 naik. Nah, maka 16 naik tidak boleh, haram. Nah, tidak sah juga. Jadi ambil nisfu Sya'bannya baru mengambil sampai habis, itu boleh ya. Nah, yauma pada hari sittata asyara, 16 Sya'ban, koma. Contoh kedua. Wa idza shoma yauma sittata asyara. Oke. Apabila berpuasa pada hari 16 Sya'ban, jasalahu saumu yaumi sab'ata asyara. Boleh baginya puasa pada tanggal 17 Sya'ban. Kalau mengambil 16, ambil 17. Kalau mengambil 16, tidak puasa ke 17, 16 haram. Itu. Oh ya. Wahakada, begitulah ila akhir syahri, sampai akhir bulan Sya'ban. Koma. Maka pembahasannya, faida aftara yauma, jika tidak berpuasa satu hari. Faida aftara yauman wahidan, jika tidak puasa satu hari. Harum alaihi, haram baginya saumu baqiyatis syahri, haram baginya berpuasa pada yang tersisa pada bulan itu. Berarti harus berurutan ya, harus tidak boleh dikasih tidak boleh putus-putus satu ya. Kalau puasa kini nisfu Sya'ban, kalau ada niat tak, ada keluarga saya itu dia tahu, keluarga saya ini imam masjid, ini keluarga saya ini kalau dia kan ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari setelah Idul Fitri. Kalau ada satu bulan itu puasa sunnah, langsung dia puasa sunnah satu bulan. Puasa Syawal 6 hari, Syawal full semua. Puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah, puasa semua, kecuali hari Lebaran dan hari Tasyrik. Kalau dia puasa Muharram, 10 Muharram, dia puasa semuanya Muharram. Kalau itu bulan ada puasa sunnahnya, puasa semua dia. Ya, itu ya. Wah, dilihat memang dari mukanya saja dilihat sudah ada dilihat lain-lain. Ya, maksudnya lain-lain, ada karamahnya memang. Tidak sama dengan kita ya. Ya. Banyak orang-orang disembuhkan di sana. Ya. Kama qala Sayyibus Safwatul Zubadi, la yasisamu yaumil id wa yaumit tasyrik. Selesai. Wallahu alam bisawab. Yang 10. Insyaallah kita masuk syarat berpuasa. Ya, belum masuk pembatal ya. Itu yang seru itu pembatalnya. Ya. Ya. Membatalkan puasa.
Satu, apabila masuk ke dalam lubang, lubang terbagi. Satu, lubang di atas kepala. Ada 3, hidung, mulut, telinga. 2, lubang di bawah. Ya, gitu caranya menjelaskan kalau mau ceramah taruh. Kemudian pembatal puasa. Segala hal yang masuk, yang pertama kita bahas adalah mulut. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Nah, itu pembahasan ya. Segala, yang pertama yang kita bahas adalah mulut. Sesuatu yang masuk mulut tidak membatalkan puasa. Kecuali dengan cara menelannya. Nah, baru seru. Ya. Kalau masuk mulut tidak batal. Nanti ditelan, baru batal. Berkumur-kumur tidak batal. Tapi kalau ditelan, batal. Ada temannya berkumur-kumur 3 kali. Nah, lihat, kenapa baru 2 keluar? Tadi 3. Mana satu di? Ternyata dia telan 1. Ya, pura-pura masuk. Ya, tidak yang tahu. Ya, Allah. Ya, Allah yang tahu, ke malaikat maut di samping yang tahu. Nah, cabut nyawamu langsung. Ya. Segala hal yang masuk ke dalam mulut membatalkan puasa. Kecuali tidak membatalkan puasa kecuali dengan cara menelannya. Bagaimana dengan ludah? Ya, seperti itulah. Ya, apakah membatalkan ludah tak? Ditelan. Ya, ludah tak sendiri tidak batal puasa, kasih keluar baru kasih cukui 1 gelas. Karena ludah sendiri tidak membatalkan puasa, baru minum siang hari. Itu nanti kita bahas ya. Belum masuk itu. Pembatal telinga, pembatal hidung. Ya. Bayangkan itu kalau kita bahas tentang pembatal wudhu. Ya. Yang membatalkan wudhu adalah segala yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Segala hal yang keluar dari lubang belakang membatalkan wudhu. Bahasanya keluar. Kalau masuk sesuatu tidak batal. Cara memahami fikih. Ya. Keluar segala sesuatu yang keluar dari lubang dubur batal wudhu. Berarti karena bahasanya keluar, segala yang masuk ke dalam lubang dubur tidak batal. Misal sikat gigi, gatal pantatnya. Sudah berwudu, gatal pantatnya. Masuk sikat giginya. Batal wuduku atau tidak? Keluarnya sesuatu, ini kan masuk. Oh, tidak batal. Ya, pergilah sholat. Pas wudu tambah masuk. Contoh ya. Contoh. Pas dia kasih keluar, batal karena keluar. Ya, karena bahasanya keluar. Ya, seperti itu. Itu hanya contoh. Ya, pembahasan fikih. Pembahasan fikih seperti itu ya. Jadi memang ada pembahasan fikih itu ditelaah baik-baik ya. Jangan langsung diterima. Memang diterima tapi ada ditelaah baik-baik. Bagaimana kebalikannya? Nah, itu kalau belajar fikih begitu, bagaimana kebalikannya seperti itu. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Tidak batal wudhu kalau bersentuhan. Tidak batal wudhu kalau bersaudara. Bisa. Bisa batal kalau saudara. Nah, begitu ya. Bisa batal. Bisa batal kalau saudara ya. Bisa. Saudara muslim, saudara. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti. Cuma adalah sedikit ya. Nanti kita bahas itu. Insya Allah kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya, nantilah bertanya ya. Karena sudah ini jam 10. Nantilah mungkin besok malam tidak mengaji dulu. Besok malamnya insya Allah. Malam Rabu tidak mengaji dulu. Nanti malam Kamis insya Allah. Malam Kamis kita belajar. Kalau mungkin ada waktu itu malam Jumat, kita belajar malam Jumat juga. Kalau ada waktu tak. Kalau misalkan libur ya tidak masalah juga. Kalau kita mau. Tapi kalau saya mau ya boleh belajar malam Jumat ya. Terserah kita ya. Karena kan kita hari Jumat libur.
Tapi kalau mau ki mengaji hari Jumat malamnya, nah, saya insya Allah sedia, ya malam Jumat itu. Ya, karena kita mengisi waktu ini, ya mengisi waktu. Karena saya, lebih banyak saya keluar, ya lebih banyak saya keluar. Makanya kita isi waktu dulu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah besok malam tidak mengaji. Insya Allah besok malamnya lagi kita mengaji. Karena banyak kegiatan sekarang. Kegiatan pondok sekarang banyak, yaitu ziarah makam para ulama seluruh Polmang sampai ke Majene. Kemudian ziarah para guru pondok itu ziarah makam ke Palopo. Ini bulan. Ya, ziarah makam ke Palopo, kemudian ziarah makam ke Penrang. Jadi kalau ke Palopo nanti ziarah makam ke Palopo tembus Sengkang. Ya, kemudian ke Maros, kemudian ke Baru, Ambodale. Ya, kemudian ke Penrang jadi tembus perjalanan 1 hari 1 malam. Kemudian tembus di tempatnya itu yang anunya siapa lagi? Andre Guruta